I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bab 3128. Tidak ada yang mustahil, sudah saatnya kau menerima takdirmu, dasar orang tua. Terima ini, Phoenix Sky. Iwan hanya mengejeknya. Saat berikutnya, dia lalu mengarahkan satu serangan terakhir ke Wulfric dalam bentuk jurus terkuatnya, yaitu Phoenix Sky, teknik bijak milik kelas surgawi. Awan energi berdenyut menyerang langsung ke arah Wulfric tanpa belas kasihan terhadap teriakan ngerinya. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkannya dan mengakhiri pertempuran ini. Tidak, Wulfric mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia menyaksikan tak berdaya saat Phoenix Sky melesat ke arahnya. Naluri pertamanya adalah melompat menjauh dari bahaya, tetapi Iwan terlalu kuat baginya dan telah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Belum lagi, Phoenix Sky adalah salah satu jurus terkuat milik kelas surgawi dan tidak mungkin baginya untuk lolos dari amukannya. Tubuh lemas Wulfric hanya terangkat beberapa kaki dari tanah ketika Phoenix Sky menghantamnya, mengubah tubuhnya menjadi awan asap yang menghilang, menyebarkan abu kemana-mana dan mengakhiri kekuasaan mengerikan Wulfric. Apa? Para keluarga Canter lainnya tidak dapat berkata apa-apa. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Iwan bisa tumbuh begitu kuat dalam waktu yang singkat dan mengalahkan Wulfric. Sementara Wulfric hampir tidak dapat melawan. Ini adalah sebuah keajaiban jika mereka pernah melihatnya. Tak seorang pun dari mereka akan percaya ini mungkin terjadi jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Hebat, luar biasa. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Iwan, Pire, Zah, dan yang lainnya meskipun sempat tertegun sejenak segera tersadar dari linglung mereka mengucapkan selamat kepada Iwan. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana Iwan bisa melakukan itu, satu hal yang jelas mereka senang. Mereka menang, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Mereka tadinya begitu yakin akan kalah, tetapi Iwan berhasil melakukan suatu prestasi yang begitu luar biasa hingga berada di luar mimpi terliar mereka. Ia seorang diri membalikan keadaan dan mengalahkan lawan terhebat mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa gembiranya mereka atas kemenangan mereka. Bersamaan dengan kemenangan tentu saja muncul keputusasaan dan hal ini terbukti dari wajah para keluarga Canter yang memandikan sinar matahari dan kelam. Hati mereka hancur karena kesedihan. Dengan hilangnya Wulfric, tidak mungkin keluarga Canter yang tersisa bisa melarikan diri. Memang seperti yang mereka duga, organisasi Drakmar segera menangkap dan menahan mereka, dan berakhirlah pertempuran 1 abad. Begitu lawan mereka diurus, Iwan kemudian membagikan beberapa pil detoksifikasi esensial kepada rekan-rekannya yang tumbang, yang berhasil menghidupkan kembali mereka tepat pada waktunya bagi semua orang untuk membantu membersihkan tempat pertempuran. Meskipun keluarga Canter tidak terlibat langsung dalam kejahatan Brahma, mereka tetap bersalah karena terlibat dan dihukum karena hal itu. Secara khusus, Aiken dan beberapa anggota terkemuka keluarga Canter sangat bersalah dan akan diadili dan kemungkinan besar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di tangan organisasi Drakmar. Akan tetapi, para keluarga Canter lainnya akan dilucuti kekuatannya dan diusir dari Yanbe. Maka berakhirlah kekuasaan para keluarga Canter yang kejam, keluarga paling berkuasa dari 3 keluarga kuno di wilayah tengah.
5 hari kemudian, Iwan berhasil mendapatkan bunga surgawi milik organisasi Drakmar dan kembali ke wilayah barat bersama Yuni dan Rina. Dengan bantuan bunga surgawi, mereka akhirnya dapat menghidupkan kembali Rini dari komanya. Ketika Rini akhirnya sadar, ia bertemu dengan Iwan, Tari, Caleb, Hugo, dan banyak lagi anggota keluarga Morrison lainnya. Semua orang sangat gembira melihatnya kembali sehat dan merasa seolah beban di pundak mereka terangkat. Rini di sisi lain tampak sama sekali tidak senang melihat mereka. Sebaliknya, ada banyak emosi yang bergelut di dalam kepalanya. Setelah nyaris lolos dari kematian, dia tampaknya telah memperoleh semangat baru, pandangan hidupnya yang baru. Tetapi, dia tidak berani mengungkapkan kekhawatirannya di depan semua orang. Tamu-tamunya hanya tinggal sebentar. Karena mereka pikir ia perlu istirahat, maka mereka pergi meninggalkan Tari saja yang merawatnya. Bab 3129. Nona Morrison, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya, kata Tari sambil mendekati tempat tidur Rini. Ia bermaksud mengucapkan terima kasih kepada Rini karena telah menyelamatkannya dari kematian saat mereka berhadapan dengan salah satu klon Brahma. Itulah sebabnya ia tetap berada di kamar Rini bahkan setelah semua orang pergi. Nona Lestari, jika Anda benar-benar ingin membalas budi, ada sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk saya. Rini berkata sambil menggigit bibirnya, seolah-olah apa yang hendak dikatakannya merupakan keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Ada apa? Tanya Tari, meskipun dia merasa seperti dia sudah tahu apa jawabannya. Aku ingin bergabung denganmu untuk menjadi teman Iwan, kata Rini dengan ekspresi penuh harap. Dia sudah lama memendam perasaan terhadap Iwan, tetapi menahan diri untuk tidak bertanding melawan Tari dan Yuni. Karena tahu tidak mungkin dia bisa menang. Namun dia mendapat pencerahan setelah lolos dari kematian dan menyadari bahwa ada jauh lebih banyak hal dalam hidup ini selain bersaing dengan wanita lain untuk mendapatkan seorang pria. Oleh karena itu, daripada menjadi musuh bebuyutan, dia lebih memilih bergabung dengan kelompok mereka. Menurutnya, ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki. Tari kehilangan kata-kata. Hal terakhir yang diinginkannya adalah wanita lain bergabung dengannya dalam berbagi kekasih sayang Iwan. Tetapi Rini telah menyelamatkan hidupnya dan dia tidak dalam posisi untuk menolak permintaan Rini. Nona Morrison, saya harap Anda sudah mempertimbangkan ini dengan matang karena tidak ada jaminan bahwa Iwan akan berkata iya. Jawabnya akhirnya sambil mendesah. Tidak masalah, bahkan jika dia tidak memberiku jawaban sekarang, aku bisa menunggu. Sama seperti Nona Kusumo, aku bersedia menunggu selama yang dibutuhkan. Asalkan kamu setuju dengan pengaturannya, tentu saja, Rini menjawab dengan ekspresi tekad yang kuat di wajahnya. Baiklah, kalau begitu aku bisa melihat betapa keras kepalamu dan aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Tari tahu tidak ada gunanya menolak lagi. Terima kasih banyak, Tari. Rini sangat gembira mendengarnya dan memeluk Tari erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya dan jika seseorang memperhatikan dengan seksama, orang akan melihat bahwa ia mulai memanggil Tari dengan nama depannya, seolah-olah melambangkan perubahan dalam hubungan mereka. Mungkin ini takdir, Tari bergumam pada dirinya sendiri sambil menepuk punggung Rini untuk meyakinkan. Dia tahu betul bahwa Rini bukan pesaing terakhirnya. Tentu saja ada Ratna, Rina, dan Ratna akan segera menyusul. Lagi pula, mereka bertiga menghabiskan banyak waktu dengan Iwan dan Tari, dan tentunya mereka sudah terbiasa dengan pengaturan itu sekarang. Mungkin mereka bahkan sudah punya perasaan pada Iwan, seperti halnya Rini, dan akan menolak meninggalkannya. Setelah Tari dipaksa menerima kehadiran Yuni dan Rini dalam hidup mereka, dia yakin bahwa tidak akan lama sebelum Ratna, Rina, dan Rizka mengajukan permintaan yang sama. Ini tidak diragukan lagi, bukanlah situasi yang ideal baginya, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya.
Iwan menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengurus bisnisnya di wilayah barat. Dan setelah itu, dia dan Tari berangkat ke wilayah tengah. Rini sudah mendapatkan izin dari kakeknya untuk bergabung dengan kelompok Iwan. Jadi ia pun bersikeras untuk ikut bersama mereka. Iwan berniat menolaknya tetapi Tari bersikeras dan anehnya Tari tidak keberatan dengan kehadirannya. Jadi Iwan akhirnya tidak punya pilihan selain membawanya. Setibanya di wilayah tengah, dia menemui Pierre untuk membahas rencana mereka untuk masa depan. Karena bos pusat dan keluarga Micah menemui kehancuran, berbagai upaya harus dilakukan untuk menjaga ketertiban di dunia gangster. Dengan bantuan Pierre dan organisasi Drakmar, Iwan menugaskan Mason untuk menggantikan bos pusat dan menjadi pemimpin baru dunia gangster. Sedangkan bagi para keluarga Chanter, kekalahan mereka mengakibatkan adanya tempat kosong di antara ketiga keluarga kuno. Dan Iwan punya pikiran yang tepat untuk memindahkan bisnisnya dari Yogyakarta untuk mengisi tempat ini. Maka dilema lainnya pun terselesaikan. Pada saat yang sama, kekalahan keluarga Chanter membuat Iwan mendapatkan rasa hormat dari Percival dan Alastair, yang keduanya setuju tanpa keraguan sedikit pun bahwa Iwan sepenuhnya pantas mendapatkan status baru sebagai kepala tiga keluarga kuno. Mereka berdua sangat ingin membantu Iwan dengan segala cara yang mungkin saat ia berdiri di kota baru ini, membangun warisan Gusnadi. Hanya butuh waktu sebulan bagi Iwan untuk mendapatkan pijakan yang kuat di wilayah tengah, dan tak lama kemudian ia lalu memindahkan grup Bio Farma dan grup Mustika Ratu beserta seluruh klan Gusnadi ke wilayah tengah, sehingga ia pun sepenuhnya membangun kerajaannya di kota baru ini. Seiring berjalannya waktu, keluarga Gusnadi berkembang pesat dan segera melonjak ke puncak rantai makanan untuk menguasai dua keluarga kuno yang tersisa. Iwan di sisi lain mendapatkan reputasi sebagai petarung terkuat di wilayah tengah dan bahkan di 5 wilayah jika digabungkan. 2 bulan kemudian dengan niat penuh untuk memberikan kebahagiaan yang layak diterima oleh istrinya, Iwan mengadakan pesta pernikahan paling megah dan mewah yang pernah ada di wilayah pusat. Ia mengundang semua orang yang dikenalnya dari seluruh wilayah, termasuk keluarga Lestari dan Kusumo dari Jogja. Dalam sekejap mata, pesta pernikahan itu telah menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah yang pernah ada di kota itu. 3 bulan setelah itu, Iwan dan Tari menyambut berita yang lebih menggembirakan lagi. Tari sedang hamil dan mereka segera mengharapkan anak pertama mereka. Dalam rangka merayakan momen bahagia itu, Iwan mengadakan pesta dan mabuk berat malam itu. Akibat ulah Yuni, Rini, dan gadis-gadis lainnya, gadis-gadis itu segera menyadari bahwa inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, dan tentu saja Iwan akan menikmati malam yang menyenangkan dan sisa hidupnya yang mengasihkan. Akhirnya Iwan punya istri berapa? 4 ya, tuh. Istrinya hamil terus akhirnya tamat, guys. Ini udah last ya guys, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kemarin ada delay karena saya ada lagi ngerintis usaha juga, terus lagi fokus di situ. Jadi kayak YouTube kemarin terbengkalai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada salah-salah waktu, ada salah-salah kata, dan mohon maaf telah mengecewakan kalian semuanya. Terima kasih. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.